Malam itu, seluruh mata dunia tertuju pada Jakarta. Di podium yang diterangi cahaya lampu konferensi pers, berdiri sosok yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah diplomasi Asia Tenggara. Indonesia secara resmi menghentikan seluruh bentuk kerjasama dengan Inggris. Tidak hanya di bidang pertahanan, tapi juga ekonomi, pendidikan, dan kemitraan strategis lainnya. Sebuah keputusan yang langsung mengguncang panggung internasional. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar ke seluruh dunia. BBC memuatnya di tajuk utama, CNN menayangkannya berulang kali, dan media Asia menyebutnya sebagai langkah paling berani dalam sejarah politik modern Indonesia. Dunia bertanya-tanya, apa yang mendorong negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara itu mengambil langkah seberani ini? Mengapa Prabowo, seorang presiden dengan reputasi tegas dan nasionalis, memilih untuk menentang salah satu kekuatan besar dunia barat? Bagi sebagian pengamat, keputusan ini tampak nekat. Namun bagi Prabowo, langkah ini adalah hasil perhitungan panjang. Ia menilai, sudah saatnya Indonesia melepaskan ketergantungan yang terlalu lama pada kekuatan asing. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, ujarnya tegas. Kalimat itu seketika menggema, tak hanya di dalam negeri tapi juga di seluruh kawasan. Keputusan ini memicu efek domino. Malaysia dan Singapura, dua negara yang memiliki hubungan erat dengan Inggris, langsung bereaksi. Di Kuala Lumpur, pemerintah menggelar rapat darurat membahas dampak keputusan Indonesia terhadap stabilitas kawasan. Malaysia selama puluhan tahun menggantungkan modernisasi militernya pada Inggris. Sistem radar, pesawat tempur, hingga strategi pertahanan perbatasan, semuanya mengandung jejak kerjasama lama dengan London. Maka ketika Indonesia memutus hubungan itu, Malaysia merasa kehilangan tumpuan penting. Media Malaysia ramai menyoroti langkah berani Indonesia. Beberapa menyebutnya sebagai titik balik sejarah Asia Tenggara. Sementara yang lain khawatir akan potensi ketegangan baru di kawasan. Para pengamat ekonomi memperingatkan ketidakpastian politik dapat mengguncang kepercayaan investor asing. Di warung kopi, di kantor, di media sosial, publik Malaysia mulai bertanya-tanya, apakah langkah Indonesia ini akan mengubah keseimbangan kekuasaan di Asia Tenggara? Namun bagi banyak kalangan di Indonesia, keputusan itu bukan sekedar manuver diplomatik. Ini adalah simbol kedaulatan. Setelah bertahun-tahun mengikuti arus kebijakan global yang seringkali ditentukan oleh Barat, kini Indonesia berani melangkah keluar dari bayangan itu. Sebuah pesan jelas kepada dunia, Indonesia tidak akan tunduk pada kepentingan asing siapapun mereka. Di Singapura dampaknya terasa berbeda, tapi tidak kalah besar. Negara kecil yang menjadi pusat keuangan Asia ini tahu bahwa stabilitas kawasan adalah fondasi utama keberadaannya. Selama ini Inggris menjadi salah satu mitra penting dalam menjaga keseimbangan itu. Ketika Indonesia memutus hubungan dengan London, Singapura menyadari bahwa dinamika kawasan akan berubah drastis. Para diplomat dan penasihat Singapura segera bergerak cepat. Mereka menimbang ulang strategi jangka panjang. Haruskah Singapura semakin memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat untuk menjaga keseimbangan? Atau justru membuka babak baru dengan kekuatan besar di Asia, seperti Tiongkok dan Jepang? Langkah Prabowo membuat banyak negara harus menyesuaikan langkahnya. Dunia Barat merespon dengan kekhawatiran. Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta Indonesia mempertimbangkan ulang keputusan itu. Sementara Inggris, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyebut langkah Indonesia disayangkan. Namun dari Jakarta, tanggapan yang datang justru dingin dan terukur. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini tidak didorong oleh emosi, melainkan oleh strategi nasional jangka panjang. Di dalam negeri, keputusan ini disambut dengan perasaan campur aduk. Sebagian rakyat menyambut dengan bangga. Mereka merasa inilah saatnya Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai negara besar, berdaulat dan tidak bergantung pada siapapun. Namun sebagian lainnya khawatir. Mereka tahu hubungan ekonomi dengan Inggris tidak kecil. Banyak proyek, investasi dan kerjasama industri yang kini terancam berhenti. Dampak ekonominya bisa terasa, terutama di sektor teknologi dan pendidikan. Namun bagi Prabowo, semua resiko itu sudah diperhitungkan. Ia percaya bahwa kemandirian tidak akan pernah lahir dari ketergantungan. Dalam pandangannya, Indonesia sudah terlalu lama menjadi pasar bagi kekuatan asing. Sekarang saatnya membangun kekuatan sendiri, baik dalam pertahanan, energi, maupun ekonomi. Di balik kebijakan ini, ada strategi besar yang sedang disusun. Pemerintah berencana mempercepat pembangunan industri pertahanan dalam negeri, memperkuat aliansi dengan negara-negara Asia, dan menata ulang arah diplomasi luar negeri.
Indonesia ingin menunjukkan bahwa kemitraan sejati adalah kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan, bukan ketergantungan. Langkah ini juga membuka peluang baru. Dengan tidak lagi terikat pada kepentingan Inggris, Indonesia bisa memperluas hubungan dengan kekuatan lain seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang. Di bidang energi, Indonesia kini bebas menjejaki kemitraan dengan negara-negara Timur Tengah tanpa tekanan dari Barat. Di bidang teknologi militer, kerjasama dengan Rusia dan Turki mulai diperkuat. Semua itu adalah bagian dari rencana besar menuju kemandirian nasional yang sesungguhnya. Namun dunia tentu tidak tinggal diam. Banyak negara barat khawatir bahwa langkah ini akan mendorong Indonesia lebih dekat ke blok timur. Di Washington dan Brussels, para analis geopolitik mulai menyusun ulang peta pengaruh global. Mereka melihat Asia Tenggara kini menjadi wilayah yang semakin strategis dan tak bisa diabaikan. Malaysia dan Singapura pun kini berdiri di persimpangan. Mereka tidak bisa sepenuhnya berpihak pada Barat tanpa memperhitungkan Indonesia, kekuatan investasi terbesar di kawasan. Di sisi lain, mereka juga tidak bisa mengabaikan kepentingan ekonomi dan pertahanan yang selama ini dibangun bersama Inggris. Maka mau tak mau, mereka harus menyesuaikan diri dengan tatanan baru yang mulai dibentuk oleh langkah berani Indonesia. Sementara itu, di dalam negeri, langkah Prabowo menjadi bahan diskusi yang hangat. Sebagian menyebutnya sebagai kebangkitan nasional kedua, sebuah momen di mana Indonesia akhirnya benar-benar percaya pada kekuatannya sendiri. Namun, ada pula yang menilai bahwa langkah ini terlalu cepat, terlalu berisiko, dan bisa menimbulkan gejolak ekonomi jangka pendek. Meski begitu, satu hal jelas, keputusan ini mengembalikan rasa percaya diri nasional yang sempat memudar. Rakyat mulai kembali membicarakan tentang kedaulatan, tentang berdikari, tentang pentingnya menjadi bangsa yang tidak mudah ditekan oleh kekuatan luar. Bagi generasi muda, ini bukan sekadar berita politik, melainkan inspirasi bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara manapun di dunia. Di luar negeri, para pengamat mulai menyebut keputusan ini sebagai titik balik Asia Tenggara, sebuah pergeseran paradigma di mana negara-negara kawasan mulai berani mengambil kebijakan independen. Indonesia dengan posisinya yang strategis dan kekuatan ekonominya yang besar, kini dianggap sebagai poros baru di antara kekuatan dunia. Namun, semua ini tentu datang dengan tantangan besar. Tanpa dukungan teknologi dan sumber daya dari Inggris, Indonesia harus bekerja keras membangun industri strategisnya sendiri. Dari pesawat tempur hingga kapal selam, dari sistem pertahanan cyber hingga teknologi energi baru, semuanya harus dikembangkan secara mandiri atau melalui kemitraan baru yang lebih seimbang. Prabowo tampak memahami risiko itu. Ia tahu bahwa setiap langkah besar selalu diikuti dengan ujian. Tapi baginya, ujian itu adalah harga yang pantas dibayar untuk kebebasan menentukan arah sendiri. Dalam setiap pidato dan wawancaranya, ia menekankan hal yang sama. Indonesia tidak sedang memutus hubungan karena kebencian, melainkan karena cinta terhadap kemandirian. Bagi Malaysia dan Singapura, keputusan ini menjadi pelajaran yang berat. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu kekuatan asing kini terbukti rapuh. Mereka mulai berpikir ulang tentang arah masa depan. Bahkan beberapa negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam mulai mempertimbangkan untuk memperkuat kerjasama intra-kawasan, membangun solidaritas Asia Tenggara yang lebih kuat dan mandiri. Dunia kini menatap Asia Tenggara dengan cara berbeda. Kawasan yang dulu dianggap sekedar wilayah penyeimbang antara Barat dan Timur, kini mulai menunjukkan taringnya. Dan di tengah perubahan itu, Indonesia berdiri sebagai motor utama. Sebuah negara dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, kekayaan alam melimpah, dan posisi strategis yang menjadikannya penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik. Langkah Prabowo menjadi simbol pergeseran zaman. Dunia sedang menyaksikan perubahan besar, di mana kekuatan baru sedang bangkit di timur. Negara-negara yang dulu dianggap hanya pengikut, kini berani berbicara. Indonesia menjadi salah satunya di antara mereka. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah momen refleksi. Apakah bangsa ini siap menanggung konsekuensi dari kebijakan berani ini? Apakah Indonesia mampu membangun kekuatan nasionalnya sendiri tanpa bergantung pada Barat? Pertanyaan itu kini menggantung di udara. Namun satu hal pasti, langkah sudah diambil dan jalan baru telah terbuka. Ketika Prabowo menutup pidatonya malam itu, ia mengucapkan kalimat sederhana namun penuh makna. Indonesia akan berjalan dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Kalimat itu menjadi semacam deklarasi baru, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi seluruh Asia Tenggara. Kini, dunia menunggu.
Apakah langkah berani ini akan membawa Indonesia menuju era baru kemandirian atau justru memicu tantangan baru di panggung internasional? Waktu akan menjawab, tapi sejarah mencatat bahwa malam itu, dari podium di Jakarta, seorang presiden telah mengubah arah sejarah bangsanya. Sebuah keputusan yang mengguncang dunia, namun juga menyalakan kembali semangat lama yang mungkin sempat padam. Semangat untuk berdiri tegak sebagai bangsa yang besar, berdaulat, dan percaya pada dirinya sendiri. Dan di tengah perubahan besar dunia, Indonesia kini melangkah dengan langkahnya sendiri, tegas, berani, dan penuh keyakinan. Dunia menyaksikan, dan sejarah mulai menulis babnya baru.